Halo, perkenalkan nama saya Ivan Cornelius Chandra dari kelas 11 PS3 nomor absen 14. Nama saya Susan Dewi Jaya dari 11 IPS 3 absen 26. Perkenalkan, nama saya Giovanni dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Messi Angelik dari 10 PS3 nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Daryl Adisya Pribadi dari 11 IPS 3 absen 8. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Andreas Widi Prasetya dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 2. Saya Felicia dari 11 IPS 3 nomor absen 10. Ada berapa macam gereja menurut sifatnya? Sifat gereja yaitu ada 4, bersifat Katolik, Apostolik, Kudus, dan 1. Apa itu gereja yang satu? Gereja yang 1 yaitu gereja yang dipimpin oleh seorang paus. Kemudian, apa itu gereja yang apostolik? Kalau gereja yang apostolik adalah gereja yang dipegang oleh para rasul dan berpegang teguh pada ajaran Kristus. Lalu, apa itu gereja yang kudus? Gereja yang kudus itu adalah gereja yang mempelajari tentang satu ajaran, yaitu tentang ajaran Kristus. Dan yang terakhir, apa itu gereja yang katolik? Katolik secara menyeluruh adalah universal, terbuka, dan luas. Gereja Katolik adalah sebutan untuk gereja yang benar, yang pada zaman dahulu digunakan untuk melawan para sekte-sekte. Menurut Anda, seperti apa struktur ceramah itu? Struktur ceramah itu ada 3. Pertama pembuka, kedua isi, ketiga penutup. Pembuka itu yang berupa pengenalan isu, masalah, atau pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Isi itu berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis, dan juga dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen. Penutupnya itu berupa penegasan kembali atau pernyataan-pernyataan sebelumnya. Lalu, bagaimana tentang kebahasaan ceramah? Kebahasaan ceramah itu menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni saya, aku, dan menggunakan kata sapaan yang ditunjukkan pada banyak orang, seperti hadirin kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, atau saudara-saudara. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Misalnya, jika, maka, sebab, karena. Dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan. Seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Menggunakan kata-kata kerja mental, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Oke, lalu menurut Anda, apa orasi dalam ceramah itu sendiri? Teknik orasi ceramah, menurut saya itu teknik impromptu atau disebut juga dengan spontanitas, yaitu teknik berceramah tanpa persiapan terlebih dahulu. Teknik menghafal yaitu menghafal kata per kata dari awal sampai akhir ceramah. Teknik naskah yaitu membaca naskah ceramah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Terus teknik ekstemporan itu mencatat poin-poin penting, bagian lainnya dikembangkan sendiri. Baik, bagaimana tentang struktur teks ceramah yang Anda ketahui? Struktur teks ceramah itu ada pendahuluan berupa pembuka atau salam pembuka dan pengantar. Isi ceramah berupa inti ceramah dan gagasan yang ingin disampaikan. Penutup berupa simpulan dan salam penutup. Isi merupakan materi penjelasan atau rangkaian argumen pembicara yang berkaitan dengan pendahuluan. Isi juga dilengkapi dengan fakta-fakta yang mendukung argumen pembicara. Kaidah kebahasaan itu kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kata dan kalimat sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Kesimpulan itu, kaidah kebahasaan ceramah memiliki karakteristik tersendiri yang cenderung berbeda dengan teks-teks lainnya. Lalu, apa itu kalimat majemuk bertingkat?
Bagian penting dari teks ceramah itu ada 5. Yang pertama, Baik, bagaimana tentang struktur teks ceramah yang Anda ketahui? bagian penting dari teks ceramah itu ada 5. Yang pertama, penceramah, pendengar, metode ceramah, yang terakhir media ceramah. Penceramah itu orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Materi itu dalam ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama. Akan tetapi, ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan penceramah. Metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan seseorang untuk menyampaikan materi. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Ceramah di zaman sekarang tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, tetapi juga bisa di banyak tempat. Adapun kegiatan ceramah bisa dilakukan secara langsung ataupun direkam, sehingga pendengar bisa melihat dari internet ataupun televisi. Lalu, apa itu kalimat majemuk bertingkat? Kalau membahas tentang kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk bertingkat itu kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antar klausa tidak sederajat. Ada 7 kalimat majemuk bertingkat, yaitu pertama, kalimat majemuk hubungan akibat. Yang kedua, hubungan cara. Ketiga, hubungan sangkalan. Keempat, hubungan kenyataan. Kelima, hasil. Keenam, hubungan penjelasan. Ketujuh, hubungan atributif. Oke, lalu coba sebutkan ya, kerangka teks ceramah. Kerangka teks ceramah itu sebuah struktur umum yang digunakan untuk membangun sebuah ceramah. Bukan hanya struktur utama, tapi mencakup seluruh informasi yang akan disajikan. Penentuan kerangka itu biasanya dilakukan setelah penentuan tema dan judul ceramah. Kalau contohnya kerangka teks ceramah itu gimana? Contoh dari kerangka ceramah itu gini. Yang pertama, pembuka. Pembuka biasanya itu berisi yang pertama salam pembuka, kedua pembuka, ketiga gambaran umum tentang sesuatu yang sedang dijelaskan itu. Yang kedua, isi. Misalnya, yang pertama itu isinya itu tentang kewajiban sebagai manusia, tentang menjaga alam, terus menjaga alam sekitar sebagai tempat tinggal kita, manfaat menjaga kelestarian alam bagi kita, gitu-gitu. Terus kalau penutup itu ya isinya cuma salam penutup ya biasanya. Oke, sekarang kita sudah beralih ke pelajaran geografi. Di sini saya sudah bersama Feli. Coba Fel, jelasin yang kamu tahu tentang biomari dunia. Ini akan menunjukkan atau menjelaskan tentang karakteristik biomari dunia. Bioma merupakan bagian dari biosfer yang merupakan bentang lahan darat atau landscape yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan keadaan iklimnya yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Contohnya, bioma hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, bioma padang rumput, bioma sabana, bioma gurun, bioma taiga, dan bioma tundra. Oke, selanjutnya saya akan tanya tentang flora dan fauna persebarannya di dunia dan di Indonesia. Dan selanjutnya saya akan mengidentifikasi persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Yang pertama, flora. Flora itu terdapat di Indonesia bagian barat. Karena di Indonesia bagian barat itu termasuk dalam wilayah iklim AF atau tropis basah yang memiliki curah hujan rata-rata 60 mm per bulan. Dan yang kedua, Indonesia bagian tengah. Di Indonesia bagian tengah termasuk dalam wilayah iklim AM atau tropis sedang yang memiliki curah hujan kurang dari 60 mm per bulan. Dan rata-rata curah hujan tahunan lebih rendah dari wilayah iklim AF atau tropis basah. Dan yang ketiga,
Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia bagian timur termasuk dalam wilayah iklim AW atau tropis kering yang memiliki curah hujan kurang dari 60 mm per bulan dan rata-rata curah hujan tahunan lebih rendah dari wilayah iklim AM atau tropis sedang. Dan selanjutnya saya akan memberitahu tentang fauna di Indonesia bagian barat. Hewan-hewan yang terdapat di wilayah Indonesia bagian barat mirip dengan hewan di benua Asia. Contohnya harimau, beruang, gajah, banteng, orangutan, tapir, kera. Dan Indonesia bagian tengah, hewan yang terdapat di wilayah ini bersifat khas dan berbeda dengan hewan di Indonesia bagian barat dan timur. Contohnya biawak, anoa, komodo, babi rusa, burung maleo. Dan di Indonesia bagian timur, hewan di wilayah ini mirip dengan hewan-hewan di benua Australia. Contohnya kanguru pohon, tikus berkantung, burung kasuari, dan burung kakak tua. Oke, selanjutnya coba jelasin tentang faktor persebaran flora dan fauna. Dan selanjutnya saya akan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Di setiap negara memiliki jenis flora dan fauna yang berbeda satu sama lain. Bahkan kita mengenal istilah flora dan fauna endemik yang merupakan hewan dan tumbuhan asli daerah tersebut. Dan kita tidak akan pernah bisa menemukannya di tempat lain. Berikut ini adalah faktor-faktor yang memicu persebaran flora dan fauna. Yang pertama, faktor klimatik. Faktor klimatik adalah kondisi iklim alam tempat di mana flora dan fauna tumbuh. Dan faktor iklim klimatik terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu suhu, sinar matahari, kelembapan udara, curah hujan, angin, dan yang kedua dipengaruhi oleh faktor edafik. Faktor edafik itu faktor tanah yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Dan faktor edafik dapat mempengaruhi jenis flora dan fauna antara lain dari kesamaan tanah, tekstur tanah, kandungan air tanah, struktur tanah, dan kandungan udara dalam tanah. Yang ketiga, dipengaruhi oleh faktor fisiografi atau topografi. Faktor topografi atau fisiografi adalah tingkat kemiringan dan tingkat ketinggian suatu tempat. Dan yang keempat, faktor biotik. Jadi ini juga dipengaruhi oleh faktor biotik. Dan faktor biotik terdiri dari 3 komponen, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, jadi sejauh ini apa ada laporan atau informasi tentang persebaran dan konservasi flora dan fauna di dunia atau di Indonesia? Adanya Taman Nasional dan Cagar Alam menjadi media dan sarana bagi pelestarian serta pelindungan jenis flora dan fauna khas di Indonesia. Melalui adanya upaya konservasi diharapkan keberadaan flora dan fauna tersebut tetap terjaga dari ambang kepunahan, sehingga kelestarian keanekaragaman hayati flora dan fauna di Indonesia tetap terjaga pada masa yang akan datang. Pelindungan suaka alam ini sangat menjaga dan menghindari adanya campur tangan manusia dan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Hal tersebut sebagai jalan antisipasi agar kerusakan ekosistem sekitar lebih berkurang dan keadaan alam atau ekosistemnya kembali lebih alami lagi. Suaka marga satwa sangat tergantung pada fungsi dan pemanfaatannya. Selanjutnya, saya akan menganalisis konservasi yang tepat untuk flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Jadi pertama-tama, konservasi adalah pengelolaan biosfer secara aktif yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan keanekaragaman flora dan fauna dan pemeliharaan keragaman genetik di suatu spesies, termasuk juga pemeliharaan fungsi biosfer seperti ekosistem. Jadi tempat yang cocok untuk menjadi konservasi di Indonesia atau di dunia, yang pertama, kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam terbagi menjadi 2, cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang kondisinya alamnya mempunyai kekhasan jenis flora tersendiri. Dan yang kedua, suaka marga satwa.
Suaka Marga Satwa juga merupakan kawasan suaka alam yang membantu menjaga berlangsungnya kehidupan suatu jenis makhluk hidup di suatu daerah. Dan tempat yang kedua itu kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama Taman Nasional. Taman Nasional salah satunya yaitu di Gunung Bromo. Dan nama aslinya itu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan di sana juga terdapat Taman Nasional yang melestarikan komodo. Dan yang kedua, Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk koleksi tumbuh atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum, seperti penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Yang ketiga, Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam bertujuan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi. Dan orang-orang seringkali pergi ke tempat ini untuk melepas penat dari kehidupan dari perkotaan. Menurut kamu, ide dan peluang usaha apa yang bisa dibuat terhadap buah siwalan ini? Peluang usaha yang bisa dilakukan dengan buah siwalan, yaitu buah siwalan dapat dijadikan campuran es campur, bisa diolah menjadi tuak, legen, atau air nila, ataupun bisa dimakan secara langsung. Hai Susan, boleh tanya nggak apa hubungan nasionalisme sama kelestarian lingkungan? Iya Miss, boleh. Jadi kali ini aku mau jelasin hubungannya nasionalisme sama pelestarian lingkungan. Mengapa mereka bisa berhubungan? Karena nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan suatu negara bersama kelompok manusia dan memiliki cita-cita bersama. Dan karena hubungan itu, mereka berusaha menyelamatkan lingkungan hidup sekitar dengan kapasitasnya masing-masing. Dan melestarikan lingkungan itu merupakan kewajiban setiap insan kita manusia. Karena saat ini sudah banyak masyarakat tidak memiliki kesadaran akan menjaga lingkungan sekitar. Sekarang, apa aja sih faktor pendorong munculnya rasa nasionalisme dalam melestarikan lingkungan hidup? Faktor pendorongnya adalah yang pertama, karena adanya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang semakin terbatas. Yang kedua, grafik kenaikan penduduk dunia sejak permulaan abad ke-18 itu sangat meningkat tajam. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi yang selalu tidak merata. Susan, boleh nggak jelasin bagaimana proses perkembangan nasionalisme di Indonesia ini? Jadi, proses pengembangan itu terjadi saat ketersediaan sumber daya alam itu merata. Dan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat menyebabkan daya tampung dan produktivitas lingkungan yang menurun. Jadi, dengan proses demokrasi muncul ketika kita mau melindungi lingkungan hidup di sekitar kita. Nah, sekarang jelasin apa aja pengaruh nasionalisme untuk kehidupan pada masa kini. Pengaruh nasionalisme untuk kehidupan saat ini adalah wujud dari semangat kebangsaan berupa loyalitas yang tinggi terhadap suatu negara. Loyalitas ini muncul untuk mengisi perjuangan kemerdekaan yang didapat Indonesia dengan jerih payah sendiri, bukan dari hadiah. Sehingga perjuangan mengisi kemerdekaan itu tidak kalah pentingnya dengan memperjuangkan kemerdekaan. Dan pengaruhnya sekarang yang ada yang positif dan yang negatif. Yang positif itu bisa menyambungkan berbagai suku, bangsa, negara, pulau-pulau bisa menjadi satu kesatuan. Kalau dampak negatifnya itu orang-orang tuh kayak jadi lebih individualisme. Miss, boleh balik tanya nggak? Kalau menurut kamu sendiri, arti demokrasi itu apa? Boleh kok, San. Demokrasi sendiri adalah bentuk pemerintahan yang dimana semua rakyat berpartisipasi juga dalam pengambilan keputusan. Dan rakyat memiliki peran penting juga. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan.
pengembangan, dan pembuatan hukum. Oke, tapi aku mau tanya, bukti apa yang mempengaruhi atau membuktikan bahwa Indonesia sendiri itu negara demokrasi? Bukti yang pertama adalah pelaksanaan pemilu. Yang kedua, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan perbedaan lainnya. Yang keempat, adanya partai politik. Yang kelima, adanya jaminan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Yang terakhir, adanya jaminan mengemukakan pendapat. Lanjutnya, Miss. Jadi, aku di sini mau tanya lagi. Kamu bisa jelasno nggak secara singkat pengembangan demokrasi di Indonesia dari sebelum penjajahan hingga saat ini? Proses perkembangan demokrasi Indonesia terjadi saat ketersediaan sumber daya alam kuantitas ataupun kualitas tidak merata. Sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Titik kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun, yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Dengan ini, proses demokrasi muncul ketika kita mau melindungi lingkungan hidup di sekitar kita. Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik, berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi di lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangnya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan. Menurutku sih munculnya akar nasionalisme karena adanya kerusakan pada lingkungan yang membuat para masyarakat tergerak hatinya. Karena lingkungan di sekitar kita dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang semakin terbatas. Yang kedua, grafik kenaikan penduduk dunia sejak permulaan abad ke-18 yang meningkat tajam. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi tidak merata. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dilandasi oleh moral akan mengancam keserasian kehidupan di dunia. Miss, aku mau tanya lagi, tapi ini pertanyaannya hampir mirip toh. Jadi menurut kamu, akar-akar demokrasi di Indonesia ambil perkembangannya pada masa kini itu hasilnya apa dalam bentuk apapun terserah? Dari awal demokrasi, bahwa dari awal sebelum reformasi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, yaitu penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil, kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, pemberedelan sejumlah media yang mengkritik pemerintah, kriminalisasi terhadap individu maupun kelompok yang tidak sependapat dengan pemerintah, maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, pengekangan diskusi-diskusi kampus, sistem kepartaian yang berat sebelah dan tidak otonom, penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis, hingga akhirnya pada masa reformasi kita dapat berdemokrasi.